Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah: semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Sainanus. Lalu mereka melihat muka Sainanus sama seperti muka seorang malaikat. Tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 15. Bacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Sainfanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Sainfanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Sainfanus. Lalu mereka melihat muka Sainfanus sama seperti muka seorang malaikat. Terambil dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: tak ada sesuatu pun yang dapat memudarkan keindahan yang bersinar dari dalam. Mari kita mulai renungan kita. Judul renungan kita hari ini adalah Keindahan Setiap Hari. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saat Anda melihat ke dalam cermin, apakah yang Anda lihat? Pantulan wajah yang manis, wajah yang tampan, ataukah penampilan yang datar dan tidak menarik? Kita ingin memberi berkat keindahan kepada orang yang melihat kita. Namun, bagaimana dengan keindahan yang muncul dari kekudusan? Apakah orang lain diberkati dengan keindahan Kristus yang mengalir melalui diri kita?
Seorang ahli Alkitab abad ke-19 yang terkenal, J.B. Lightfoot, digambarkan oleh salah seorang muridnya yang setia sebagai orang yang sangat buruk rupa. Seorang pria yang kecil dan gemuk dengan figur yang tak berbentuk serta bermata juling. Akan tetapi, murid yang sama itu juga berkata bahwa Lightfoot adalah orang terbaik yang pernah saya jumpai, dan saya mengatakan hal ini dengan hati-hati setelah memiliki pengalaman bersamanya selama bertahun-tahun. Dalam sehari atau 2 hari, wajahnya akan tampak sebagai wajah paling indah dan manis yang dapat dibayangkan. Saat Sainfanus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama Yahudi untuk diinterogasi, mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Kisah Para Rasul 6 ayat 10. Saat ia dihakimi, mereka melihat muka Sainfanus sama seperti muka seorang malaikat. Dengan kasih karunia Allah yang membawa perubahan, kita pun dapat memiliki keindahan setiap hari di dalam hidup kita. Apabila kita menjalani hidup dengan penuh doa di dalam Roh Kudus, wajah kita akan semakin menampakkan keindahan Yesus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.